Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Aprilia Maulinda, semester 5 KIP. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Persepsi dan Pengambilan Keputusan Individu. Memahami bagaimana kita melihat dan memilih di lingkungan kerja. Yang pertama, pengertian dan pentingnya persepsi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang ketiga, teori atribusi. Yang keempat, jalan pintas dalam penilaian orang lain. Yang kelima, hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Yang keenam, model pengambilan keputusan rasional. Dan yang ketujuh, peningkatan pengambilan keputusan. Kita akan mulai dengan definisi persepsi, lalu melihat faktor dan teori yang mempengaruhinya, termasuk bias. Setelah itu kita akan beralih ke pengambilan keputusan, meninjau model rasional, dan menutup dengan cara-cara untuk membuat keputusan yang lebih baik. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Persepsi bukan tentang apa yang benar-benar ada, tapi tentang apa yang kita yakini. Itu adalah filter mental kita. Misalnya, dua orang bisa melihat insiden yang sama, namun memiliki interpretasi yang sama, sekali berbeda. Ini adalah hasil dari proses persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pelaku persepsi, yakni sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan individu. Yang kedua, target, yaitu kebaruan, gerakan, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan. Yang ketiga, situasi, yakni waktu, lokasi, kondisi, dan sosial. Upaya untuk menentukan apakah perilaku seorang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu, kita ingin tahu alasannya. Teori atribusi membantu kita apakah Budi telat karena dia pemalas, internal, atau karena adanya kecelakaan di jalan, eksternal. Kita menilai berdasarkan kekhasan, konsensus, dan konsistensi. Jalan pintas dalam menilai orang lain. Yang pertama, kesalahan atribusi fundamental, yaitu cenderung meremehkan pengaruh eksternal dan melebih-lebihkan pengaruh internal saat menilai orang lain. Yang kedua, bias pelayanan diri, menyelamatkan keberhasilan pada faktor internal dan kegagalan pada faktor eksternal. Yang ketiga, efek halo, membuat kesan umum positif atau negatif tentang seseorang berdasarkan satu karakteristik tunggal. Yang keempat, efek kontras, yakni evaluasi karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang yang baru saja ditemui. Jadi otak kita menggunakan jalan pintas untuk menghemat energi, tetapi ini sering mengarah pada bias yang signifikan, bias pelayanan diri, dan kesalahan atribusi fundamental atau dua yang paling umum di tempat kerja. Persepsi mempengaruhi pengambilan keputusan. Persepsi bukanlah tahap terpisah, itu adalah dasar dari pengambilan keputusan. Tahap pertama dari setiap keputusan adalah menyadari bahwa ada masalah, dan itu sepenuhnya bergantung pada bagaimana kita memproses informasi.
model pengambilan keputusan rasional, yaitu yang pertama asumsi model. Pengambilan keputusan akan membuat pilihan memaksimalkan nilai dengan beroperasi di bawah informasi lengkap dan tidak ada batasan waktu. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasi bobot pada kriteria. Yang keempat, kembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pilih alternatif terbaik. Yang ketiga, keterbatasan, yaitu model ini ideal dan jarang terjadi di dunia nyata. Individu biasanya terikat secara rasional. Secara teori, kita harus mengambil keputusan secara rasional. Kita mendefinisikan masalah, menimbang pilihan, dan memilih yang terbaik. Namun dalam kenyataannya kita sering menggunakan rasionalitas terikat, di mana kita puas dengan keputusan yang cukup baik karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif. Selanjutnya, meningkatkan pengambilan keputusan. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menghilangkan bias, tetapi kita bisa menguranginya dengan mengakui bahwa kita menggunakan jalan pintas mental, menggunakan kriteria yang lebih terstruktur, dan melibatkan orang dengan perspektif beragam. Kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan etis. Dan yang terakhir, kesimpulannya, persepsi adalah filter yang membentuk realitas kita dengan secara fundamental, mempengaruhi setiap keputusan yang kita buat. Memahami bias persepsi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas keputusan. Singkatnya, persepsi adalah fondasi dari tindakan kita. Dengan memahami bagaimana persepsi dan bias yang melekat padanya, kita bisa menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan adil. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.